Ini kita ingin lebih tahu bagaimana ide terciptanya budidaya organik dengan teknologi NASA, terutama untuk melon ini di hidroponik yang Pak Fahmi buat ini. Ide awalnya seperti apa dan kiat-kiat apa yang sudah dilakukan supaya tanaman melon itu menghasilkan sesuatu yang berbeda dengan melon-melon yang biasanya. Silahkan Pak Fahmi. Baik, terima kasih. Semangat pagi semua, pemirsa NASA dimanapun Anda berada. Sekarang kita berada di, sebenarnya ini ruangan sempit saja. Jadi memanfaatkan ruang kosong saja, kurang lebih mungkin sekitar 70 meter persegi saja luasnya ya. Namun karena ini tidak ada termanfaatkan ya. Dulu ini gudang ya, kemudian kita rombak dan kemudian tidak ada fungsi ya, sehingga timbul ide untuk bisa memfungsikan, memanfaatkan lahan yang sempit ini untuk lebih produktif, bisa menghasilkan sesuatu, baik itu dari sisi produksi pertanian karena kita bergerak di pertanian, ataupun dari sisi ipteknya, teknologinya, karena di sini adalah kita sedang meneliti juga dalam rangka untuk penelitian atau riset juga. Jadi kita akan menemukan formula-formula budidaya, cara-cara budidaya yang terbaik setelah melewati beberapa fase, mungkin sekian panen ya. Ya kita akan menemukan pola yang standar yang itu bisa kita berikan nanti kepada seluruh distributor NASA di Indonesia untuk pertanian modern, semi modern seperti yang kita lihat sekarang ini. Jadi ini greenhouse-nya juga cukup sederhana. Kalau kita lihat di sini hanya memanfaatkan kayu-kayu bekas saja ya, bekasnya gudang kemarin. Terus kemudian atasnya tidak perlu menggunakan seperti yang di atas itu, tapi cukup menggunakan plastik UV. Plastik UV Mas Devi ini yang setiap hari ini berkutat di sini ya. Yang beliau juga ahlinya di bidang greenhouse dan hidroponik ya. Jadi latar belakangnya itu saja. Kita akan menunjukkan kepada para pencinta pertanian Indonesia, khususnya para distributor NASA, member NASA, dimanapun Anda berada, bahwa Anda jangan pesimis, walaupun dengan kepemilikan lahan yang sempit pun kita bisa memproduksi sesuatu yang itu secara ekonomi juga bisa sangat menguntungkan sekali. Jadi contohnya ini 70 meter, ini bisa ditanami berapa tanaman Mas total? Ini hampir 500-an. Bayangkan, hanya 70 meter kita bisa menanam 500 tanaman. Bayang, kalau untuk lahan biasa kira-kira setara dengan berapa Mas? 150-an ya. Hah? 150-an ada nggak yang kurang kayaknya? Ya lebih lah, mungkin sekitar 1000 meter lah ya. Kalau untuk 500 kalau itu di lahan. Di lahan, mungkin di atas 1000 meter mungkin ya. Seperti itu. Jadi ini merupakan wujud sekaligus memberikan contoh kepada Anda semua bahwa yang sempit pun bisa kita optimalkan dengan budidaya seperti ini. Begitu Pak Agus kira-kira. Kemudian saya lihat ini kan banyak berbagai macam varietas-varietas yang ditanam ya Pak ya. Ya. Itu ada varietas apa saja ini Pak? Monggo Pak Devi. Pak Devi Yang tahu. Di sini ada beberapa varietas. Yang pertama pakai jenis Golden Legita, kemudian Nyuki nanti, kemudian ada Sakata Glamor, ada Tirani, ada Rangipo, ada Intanon, juga ada Apollo. Memang sengaja di dalam ruang yang sangat terbatas ini kita coba beberapa varietas untuk uji hasil rasa dari nutrisi yang sama itu seperti apa gitu. Nah ini kebetulan kemarin ada di tes, kayaknya breaknya masih masuk di premium karena di atas 13 breaknya. Seperti itu Pak. Oke. Kemudian lanjut Pak Fahmi ya. Ini kan banyak sekali kendala-kendala. Mungkin dalam greenhouse ini kan banyak kendala, mungkin pengaruh sinar, kemudian
kelembapan, kemudian bagaimana menjaga suhu ini. Nah, apa kendala-kendala yang dihadapi dalam rangka budidaya melon di greenhouse ini, Pak Kon? Oke, saya menjawab umum saja, nanti secara detailnya Pak Debi ya yang menggarap setiap hari. Jadi kalau sekarang ini jujur aja yang menjadi kendala kita adalah kurangnya sinar. Itu yang paling utama ya Pak Debi. Karena ternyata pada bulan Juni ini yang kita perkirakan kemarin sinarnya sudah cukup bagus. Karena hujan seharusnya sudah selesai, ternyata di Jogja ini setiap hari masih hujan. Sehingga praktis hanya mungkin sekitar setengah hari saja. Mungkin kalau dihitung dari jam 6 pagi atau jam 7 pagi hanya sampai jam 2 siang, jam 2 siang setelah itu hujan. Jadi cukup pendek, sinarnya nggak sampai 7 jam sehari. Jadi jam 7, 7 jam lah ya, 7 jam saja, nggak sampai 10 jam. Ini menjadi hambatan kita karena jelas akan berpengaruh terhadap proses fotosintesa. Terus kemudian selain itu juga bahwa ini karena pertama kali, jadi kita masih mempekerjakan staf yang secara skill itu masih dalam taraf latihan, jadi belum expert sekali, sehingga ada beberapa hal kesalahan dalam perkawinan ya Pak Debi ya, dalam polinasi yang itu lewat jamnya sehingga menghasilkan buah yang tidak sesuai harapan. Terus kemudian kendala lain kalau ini tidak ada ya, karena untuk greenhouse ini praktis untuk pestisida zero. Kita kemarin hanya menggunakan korin sama glio ya. Jadi zero, hanya korin sama glio saja, ternyata berbagai macam OPT itu sudah bisa kita tangani. Tidak ada pemberian pestisida kimia, ya. Jadi ini dikatakan melon organik. Ya memang kalau dari pupuknya kita menggunakan pupuk. Kalau dari kita itu yang paling kuat adalah Green Star ya. Kalau yang dipakai untuk pemupukan ini. Nah, namun demikian kita sedang menguji juga produk sejenis Abemik, tapi nanti mungkin namanya apakah Nasamik atau apa, yang itu memang khusus nanti akan kita keluarkan untuk NPK ya, NPK khusus untuk greenhouse ya. Jadi nanti akan kita keluarkan, karena kita keluarkan sekarang ini harus berproses izin, sedangkan sekarang ini kita tahu semua bahwa proses perizinan sangat rumit di Indonesia. Jadi kita tunggu saja nanti kita akan keluarkan. Namun demikian produksi sudah bisa kita lakukan sekarang ini. Teknologi sudah finish, sudah kita pegang ya. Jadi itu. Monggo Pak Debi kalau mau nambah secara detail kira-kira permasalahan apa yang produk NASA yang digunakan tadi yang paling banyak hanya Green Star atau ada yang lain lagi, Pak? Kalau idealnya yang dipakai itu Green Star saja udah cukup ya. Tapi kalau misalnya mau kombinasi menggunakan ini selain Abemik kita ya, menggunakan yang baru, yangnya pupuk itu BSA juga nggak masalah. Permasalahan yang saat ini sangat dominan itu memang di penyinaran gitu ya. Nah itu mungkin bisa menjadikan review bahwa kalau sinarnya kurang mungkin harus ada rajin pemangkasan sehingga penyinarannya bisa merata seperti itu. Jadi nanti bisa dilakukan seperti itu. Jadi lebih rajin untuk mengamati kondisi tanaman ketika tertutup daun overlap itu bisa dijarangkan seperti itu. Kemudian tadi disampaikan juga bahwa tenaga yang menangani ini memang masih banyak perlu latihan lagi, tetapi dalam kondisi yang sangat terbatas ini dengan hasil yang semacam ini ya sudah alhamdulillah sudah cukup memuaskan itu. Oke, terima kasih. Mungkin itu banyak kendala-kendala yang sudah disampaikan, tapi alhamdulillah lewat inovasi-inovasi yang luar biasa ini ternyata hasilnya juga sudah luar biasa di samping kendala-kendala itu. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita bisa melihat ya berapa ya, biasanya kalau ukuran melon itu kan ada breaknya ya, tingkat kemanisan. Ternyata di sini tingkat kemanisannya juga sudah luar biasa ya Pak ya. Sudah mencapai berapa Pak?
Selalu di atas 13, jadi 13 ya? minimal itu 13, kemarin 14 malah. 14. Melon umum di luar sana itu paling sekitar di bawah 10 ya Mas? Siap, Bang. Di bawah 10. Jadi kalau kita tanam di lahan biasa, itu biasanya masih di bawah 10. Tapi karena kita ini benar-benar memanjakan melon dengan menggunakan nutrisi yang sangat cukup lewat air ya, lewat sirkulasi air, itu bisa mencapai di atas 14. Itu panen ya. Kalau dibiarkan 2-3 hari, itu bisa sampai 17-18. Itu pengalaman kami. Nah, kita bisa melihat ya, breaknya yang benar berapa. Kita akan... Break itu apa? Oh ya, break itu kadar gula. Jadi break itu kadar gula dengan menggunakan alat refraktometer namanya. Ya, mungkin bisa tunjukkan Mas.